Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap di hari puasa yang kesekian ini Anda tetap prima, tetap fit dan tetap semangat untuk menjalani ibadah puasa. Bersama saya Gadis Fetrianto, kami hadir kembali dengan talk show persembahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasanya kita kenal dengan DPMPTSP, dan kita akan berbicara mengenai investasi dan perizinan berusaha di Jawa Timur dengan mengangkat tema kita hari ini adalah perizinan UMK di Jawa Timur, fakta, tantangan, dan solusinya seperti apa. Dan tentu saja bersama saya sudah hadir para narasumber yang berkompeten di bidangnya yang akan menjawab segala pertanyaan mengenai perizinan UMK serta fakta, tantangan, dan juga solusi yang ada di lapangan seperti apa. Kami akan menyapa untuk narasumber yang pertama ada Bapak Guntur Wahono SE, beliau adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Pak. Selamat siang. Puasa? Puasa. Alhamdulillah. Kemudian di samping Pak Guntur hadir pula Bapak Haji Fuad Bernardi Eskom MMT. Mas Fuad, selamat siang. Selamat siang Mbak. Puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa dan masih ceria ya. Kemudian di samping Mas Fuad pula hadir Bapak Samwil. Pak Samwil, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah Pak Sanwil hadir pula pada kesempatan hari ini pemirsa ada Bapak Multazamud Zikri MPD atau dipanggil Pak Azam biasanya ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Pak Azam ini sebagai anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur nggak sendirian juga nih pemirsa. Di sebelahnya hadir pula nih ada Bapak Haji Muhammad Soleh Esos. Pak Soleh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Soleh? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, di sebelah Pak Soleh ini pemirsa, yang paling panjang jenggotnya, ya di antara kita semua ada Bapak Mirza Ananta Esos. Selamat siang Pak Mirza. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya para narasumber kita ini sudah siap untuk ditodong berbagai pertanyaan siang hari ini. Nah, kalau gitu saya mulai dari Pak Guntur aja ya. Pak Guntur, kita berbicara tentang UMK atau ini adalah usaha kecil menengah UMKM seperti itu. UMKM, usaha kecil ini seringkali dibilang sebagai backbone perekonomiannya Jawa Timur seperti itu Pak. Dan kita tahu bahwa UMK ini memberikan kontribusi yang cukup besar untuk perekonomian Jawa Timur. Menurut pandangan Pak Guntur sendiri akan pendapat ini seperti apa? Ya, kami selaku wakil rakyat terutama yang ada di Komisi C ini sangat sepakat dan setuju. Bahkan selaku wakil rakyat kami mendukung program UMKM ini. Karena bagaimanapun ini adalah tulang punggung perekonomian rakyat Indonesia. Dan bahkan di Indonesia ini 60% UMKM ini mampu mendukung produk domestik bruto. Ya, luar biasa. Dan masyarakat kalau sudah terjun di dunia UMKM, maka mereka akan mendapatkan kesejahteraan. Nah, untuk itu kita seyogianya sudah sepantasnya memberikan support dan dukungan. Apa kendala yang dihadapi mereka, apa kesulitan-kesulitan mereka, itu kewajiban kita para wakil rakyat untuk memberikan jalan keluar dan solusinya. Oke. Barangkali itu, Mbak. Sepakat saya dengan Pak Guntur ya Pak ya. Jadi Pak Guntur tadi mengatakan pemirsa bahwa beliau ini sepakat bahwa memang usaha-usaha kecil ini adalah backbone perekonomian yang ada di Jawa Timur seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat para pelaku usaha kecil menengah seperti itu Pak Guntur, apalagi kekuatan yang bisa mereka munculkan selain sebagai backbone perekonomian Jawa Timur? Ya, kita melihat bahwa mereka itu punya keinginan, punya kemauan, kemudian juga didukung oleh sumber daya alam yang luar biasa. Kesulitan yang mereka hadapi biasanya itu adalah binaan, karena mereka butuh satu keilmuan dalam rangka mengelola UMKM. Yang kedua, harus di-backup dengan pemodalan. Maka kesulitan pemodalan harus kita carikan solusi melalui lembaga keuangan. Dan yang ketiga, kita harus carikan mereka bagaimana pemasaran agar mereka tidak merasa kesulitan memasarkan produk-produk yang mereka produksi. Itu Mbak. Oke, ini lengkap sekali ya solusinya ya. Binaan itu penting banget karena kadang-kadang mereka tidak tahu ini produknya sudah bagus tapi pengemasannya seperti apa gitu mereka tidak tahu. Nah, untuk itu binaan sangat penting sekali. Kemudian permodalan tidak kalah penting tentu saja. Itu. Kemudian membantu juga untuk memasarkan. Nah, sekarang saya geser ke Mas Fuad nih. Mas Fuad, dalam pandangan Anda,
Kalau kita melihat realita di lapangan seperti itu, fakta-fakta apa sajakah yang memungkinkan sektor usaha mikro dan kecil ini memiliki ketangguhan yang luar biasa pada saat masa krisis berlangsung? Iya, makasih Mbak. Jadi memang usaha mikro kecil ini atau UMK ini memang memegang peranan penting di negara kita, negara Indonesia. Di mana memang tulang punggung dari ekonomi Indonesia itu adalah mayoritas dari UMK. Betul. Kenapa kok mereka ini bisa menjadi tulang punggung? Karena mereka ini adalah bisnisnya itu pasti hanya di dalam negeri atau lokal, atau paling tidak kalau kita berbicara UMK di Jawa Timur ya paling tidak di kota kabupaten masing-masing atau paling banyak mungkin seprovinsi gitu. Dimana memang mereka ini mulai usahanya itu macam-macam, ada makanan minuman, kemudian ada kayak handicraft dan juga lain-lain. Jadi memang usaha-usaha yang mikro kecil yang memang ini itu menjadi penopang dari negara kita. Kemudian juga mereka ini secara beban operasional mereka ini juga termasuk hitungannya bisa rendah, sehingga akhirnya harganya itu bisa fluktuatif mengikuti kondisi pasar. Berbeda mungkin kayak usaha-usaha padat karya, ketika mereka itu bermain untuk harga itu agak susah. Karena kenapa? Karena kalau padat karya itu karena ada beban pegawai, operasional dan lain-lain, itu yang memberatkan daripada usaha-usaha padat karya. Tetapi kalau UMK ini karena mereka itu rata-rata kebanyakan itu adalah pelakunya itu juga pedagang, jadi mereka ikut yang produksi dan jualan, akhirnya beban operasionalnya bisa rendah. Nah ini makanya memang kita juga harus makin memberdayakan para UMK-UMK yang ada di Jawa Timur ini dengan dibantu dengan perizinan-perizinan yang memang sesuai dengan aturan dari pemerintah supaya mereka ini terus bisa berkembang dan berdaya. Oke, ini tadi sumbangsinya sudah banyak sekali ya kontribusinya untuk bukan untuk provinsi saja, untuk bahkan untuk negara ini sumbangsinya sudah luar biasa sekali UMK ini. Nah, menurut Mas Fuad sendiri kalau kita tadi sudah Mas Fuad sudah bilang bahwa ini mereka ini tetap berdiri walaupun pada saat masa-masa krisis dan kita sudah melihat bukti nyatanya pada saat pandemi kemarin seperti itu ya. Nah, menurut Anda bagaimana seharusnya negara ini, apa yang harusnya negara berikan untuk sektor UMK ini? Iya, pastinya karena memang UMK itu menjadi tulang punggung negara, di mana memang mereka ini yang membantu negara itu pada saat, tidak hanya kemarin pada saat pandemi saja, mungkin pada tahun krisis moneter tahun 98, di mana pada saat itu ya yang menopang ekonomi negara kita itu adalah sebenarnya UMK. Karena memang mereka itu bekerjanya di Indonesia, kemudian uang yang berputarnya pun di Indonesia. Jadi akhirnya masih dinikmati oleh masyarakat lainnya, begitu. Nah, kemudian apa sebetulnya peran dari pemerintah itu paling tidak untuk bisa mendukung UMK-UMK ini? Adalah paling tidak bisa memberikan akses permodalan yang rendah bunganya dan mudah untuk persyaratannya. Karena memang selama ini itu akses permodalan itu kadang itu sulit untuk diraih para UMK karena mungkin misinformasi atau ketidaktahuan dari para UMK ini untuk mendapatkan permodalan seperti apa, akhirnya itu terkadang itu terjerat oleh misalnya kayak rentenir atau pinjol-pinjol yang memang berbunga tinggi. Ada satu lagi sekarang yang baru Mas, apa? Bank Mekar namanya. Oh ya, itu ini pemerintah ya ini ya. Sama. Tapi kan kalau yang berat itu ya memang kayak pinjol-pinjol itu. Iya, oke, baiklah. Kita ke Pak Sambil sekarang. Pak Sambil masih sama sebenarnya. Kita bicara tentang dukungan pemerintah. Mas Fuad sudah menyampaikan beberapa begitu dukungan pemerintah yang harusnya diberikan untuk masyarakat. Tapi kalau kita lihat nih, dalam setiap menjalankan bisnis itu kan Pak pasti ada penugasan atas pasar yang menjadi hal yang sangat fundamental. Nah, terkait hal ini sebenarnya kalau kita ngomong tentang pemerintah Indonesia, dukungan seperti apa yang harusnya diberikan pemerintah kepada UMKM? Betul sekali. Sebenarnya fungsi dari pemerintah itu sendiri harusnya hadir utuh untuk membantu UMKM tersebut. Baik dari sisi yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, oleh Mas Fuad dan Mas Guntur gitu dari awal. Cuman saya di sini menitik beratkan kepada regulasi. Regulasi, oke. Pembuka regulasi itu sebetulnya sudah ada di Perpres 17 itu tahun 2023 kan. Di sana disebutkan sudah dibuka sebetulnya. Nah, tinggal ada kalanya pemerintahnya juga sudah buka, UMKM-nya belum bisa mengakses. Kita kan sudah diberitahu dari sejak pandemi. Produk pandemi yang paling unggul itu adalah jualan online kan.
Ini bukan perusahaan besar itu. Dari UMKM juga dari situ. Oke. Nah, sehingga bentuk pasar kita itu berubah wajahnya. Dari offline ke online. Nah, di situ mestinya pemerintah harus bisa menyisipkan produk-produk kita di situ. Harus membuka peluang pasar untuk UMKM kita. Oke, terkait ini Pak, kalau misalnya pemerintah sudah memberikan solusi, berarti kan sudah ada solusi dari pemerintah. Tapi ada satu lagi permasalahan. Produk UMK kita ini ketika kita luncurkan di pasar begitu, saingannya berat banget Pak, karena dia harus bersaing dengan ragam produk impor seperti itu. Nah, lantas bagaimana menurut Pak Sambil menyikapi hal ini, pemerintah itu harus seperti apa Pak? Nah, pemerintah itu tidak hanya sekedar mencarikan pasar juga. Pemerintah itu juga harus bisa memberikan sebuah standarisasi go internasional kan. Terus standar misal kata semacam pembatasan yang dijual ke luar negeri harus diberi pemerintah itu sepertinya harus tidak hanya juga membuka pasar tadi, harus membuat standarisasi juga, mencarikan pasar, dan lain seperti itu. Ini baru menurut saya akan lebih serius di dalam membantu UMKM itu. Oke. Gitu loh. Baik, saya tangkap jawaban dari Pak Sambil tadi adalah pemerintah harus mencarikan peluang seperti itu kan ya Pak? Maksudnya? Peluang, standarisasi, dan Oke. macam-macamnya kan banyak itu. Iya. Oke, jadi UMK bersaing dengan produk impor ini selain menjadi ancaman, ternyata ini menurut Pak Sambil juga membuka peluang seperti itu. Nah, kalau saya geser ke Pak Azam nih, Pak Azam, kalau kita melihat UMK bersaing dengan produk impor, tadi Pak Sambil sedikit menyenggol bahwa ini juga ada peluang di sana. Nah, bagaimana Pak Azam melihat peluang ini? Jadi begini, produk impor memang hari ini tidak bisa kita hindari. Jadi siapapun boleh mengakses, apalagi hari ini lagi musim main belakang, kita katakan main belakang. Jadi banyak teman-teman nakal yang kemudian keluar negeri pulang bawa masuk barang. Tapi bagi saya produk UMKM tetap punya keunggulan. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh teman-teman UMKM adalah kearifan lokal, yang itu tidak bisa ditiru oleh pihak luar. Misalnya salah satu diantaranya adalah kerajinan tangan, terus kemudian batik tulis. Nah itu kan tidak bisa dilakukan oleh orang luar. Tapi permasalahannya Pak, biasanya masyarakat Indonesia jauh lebih bangga ketika menggunakan produk impor. Nah itu, akhirnya kan pemerintah juga ada inisiatif-inisiatif lain. Iya. Pemerintah ambil bagian dalam hal ini, misalnya melalui kampanye nasional ya, Bangga Buatan Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh, kalau kemudian kita semua terus kemudian menggunakan produk lokal, ya ini akan menjadi bagian dari spirit kita, agar kita produk UMKM itu terus berkembang. Nah, faktor lain, hari ini teman-teman kita ya, Gen Z terutama, dimanapun mereka berada, mereka selalu gemar belanja. Betul. Jadi belanja hari ini tidak lagi harus datang ke outlet, tidak harus datang ke mall, ke kota dan lain sebagainya. Kita sambil tiduran pun barang bisa datang. Artinya kita bisa melakukan digital. Nah, teman-teman UMKM saya harapkan juga bisa mengambil peran itu gitu loh. Mengisi ruang yang hari ini sudah tersedia dengan lebar dan luas. Kalau produk impor mungkin masih ya harus ada izin dulu di market digital, harus ada beberapa hal bisa ke banned dan lain sebagainya. Produk lokal memiliki kesempatan untuk ambil bagian di situ. Oke, saya garis bawahi tadi katanya produk impor harus ada beberapa peraturan atau ini terkait regulasi berarti ya Pak ya. Jadi pemerintah kalau membantu UMK itu berarti akses modal sudah diberikan, akses digital ada, kemudian akses pasar juga ada. Nah, kalau tadi Bapak mengatakan tentang dari akses regulasi atau aspek regulasi, aspek regulasinya ini seperti apa Pak saat ini? Harusnya impor seperti apa, UMK seperti apa? Ya, kalau kita ketahui bersama bahwa sejak 2021 ada Kepres nomor 49 ya, yang ini menjadi bagian dari acuan lahirnya UU Cipta Kerja yang mengatur berbagai hal tentang
UMKM. Jadi di dalamnya sudah terisi bagaimana UMKM berkiprah dan bagaimana produk-produk impor berkiprah. Jadi kalau kita ketahui bersama sampai hari ini bahwa produk impor yang tanpa izin masuk ke Indonesia yang kemudian dijual bebas di Indonesia, misalnya persaingan lewat market digital, di situ akan ke-banned produk-produk impor yang tidak ada izin. Oke. Jadi teman-teman UMKM masih punya peluang besar sebenarnya. Yang penting teman-teman terus percaya diri, memompa kualitas, menjaga stabilitas, sehingga produk yang dihasilkan tetap menjadi produk unggulan yang terbaik. Oke, Ya. itu regulasi ya. Regulasi. Nah, saya geser ke Pak Soleh. Pak Soleh, regulasi sudah dijawab. Aspek permodalan juga sudah, aspek di pasar, digitalisasi sudah. Pertanyaan saya sekarang Pak, dari kemudahan perizinan atau sisi kemudahan perizinan, apa yang telah dan seharusnya dilakukan pemerintah dalam konteks dukungan bagi UMK? Yang sudah dilakukan apa? Yang harusnya dilakukan juga apa? Seperti itu, silakan. Bagi UMKM, pemerintah harus turun tangan atau memberi solusi, memberi pinjaman yang bunganya lebih rendah, dan untuk perizinan dipermudah kita. Dari saya itu aja. Oke. Terima kasih. Perizinan makin dipermudah seperti Iya. itu ya Pak Soleh ya. Cukup. Tapi kalau kita ngomongin tentang DPMP TSP lagi nih Pak nih ya. Diketahui bahwa 99,5% dari 1,8 juta NIB yang telah terbit di Jawa Timur ini adalah semuanya pelaku UMK Pak. Nah, bagaimana Pak Soleh melihat ini sebagai usaha DPMP TSP Provinsi Jawa Timur dalam memberikan dukungan berupa pendampingan dan sosialisasi ke mayoritas pelaku usaha? Apakah ini dirasa sudah cukup atau harus pengembangan lagi? Jika memang dirasa perlu ada pengembangan lagi, pengembangan seperti apa yang Pak Soleh usulkan untuk teman-teman dari DPMP TSP ini? Intinya bagi pengusaha UMK dipermudah gitu aja Mbak. Masalahnya ya usahanya ya kecil-kecilan itu. Itu Oke. yang menurut pemandangan saya. Oke, Pak Guntur boleh menambahkan Pak tentang pertanyaan saya tadi? Jadi dari 99,5% dari 1,8 juta NIB yang telah terbit di Jawa Timur adalah pelaku usaha UMK. Nah, Pak Guntur bagaimana melihat usaha DPMP TSP Provinsi Jawa Timur dalam memberi dukungan upaya ini ada pendampingan, sosialisasi, itu sudah cukupkah atau harus dikembangkan lagi? Ini sangat luar biasa sekali perhatian daripada dinas ini dalam rangka mensupport UMKM. Terbukti mereka memberikan kesempatan kepada semua para pelaku usaha dengan berbagai kemudahan, bahkan gratis tanpa dipungut biaya. Yes. Nah, bahkan ini juga beberapa daerah menurut informasi yang kami dapat, ini ada satu program bahwa masing-masing desa harus bikin produk, one village one product. Kalau ini dikembangkan di seluruh Jawa Timur, maka luar biasa UMKM ini. Oke. Dan yang luar biasa sekali, selain itu tadi disampaikan oleh teman-teman, permodalan yang begitu mudah, kemudian pemasaran itu dibantu melalui dinas perdagangan maupun dinas koperasi, perizinan juga digratiskan, maka ini akan menumbuh kembangkan semangat masyarakat untuk UMKM bangkit dan lebih jaya di Jawa Timur ini. Pak. Oke, tapi tadi Pak Mirza ini. sebentar. Tapi tadi terkait dengan apa yang sudah diikhtiarkan dilakukan oleh teman-teman DPMP TSP, apakah sudah cukup atau perlu lagi ada langkah tambahan, Pak? Ya, saya pikir sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan. Ya. Karena kualitas yang baik ini kalau tidak dijaga, saya khawatir ini merosot. Karena Jawa Timur harus perlu inovasi-inovasi. Oke. Jadi peningkatan tetap harus dilakukan oleh Iya. dinas ini. Tadi mungkin ada Saleha, mungkin ditambahkan lagi ada Oh, iya dong. program-program yang lain seperti Ya, itu ya Pak Guntur ya. mantap, ya. Oke, terima kasih. Saya ke Pak Mirza sekarang yang paling ujung, tidak saya lupakan kok Pak Mirza. Pak Mirza, dari kacamata seorang wakil rakyat, jika disarikan dari apa yang diungkapkan oleh para narasumber seperti itu ya, sebetulnya apakah kendala paling utama yang dialami UMK dalam konteks perizinan berusaha Pak? Padahal kita tuh udah memudahkan loh Pak. Udah lewat online bisa, kita jemput bola pun seperti itu. Nah, apa yang sebenarnya di lapangan mungkin ya, atau dari kacamata seorang wakil rakyat begitu, sebenarnya apa yang paling dimasalahkan oleh teman-teman UMK dalam konteks perizinan? Oke, sebenarnya kalau kendala sih nggak ada kalau saya lihat. Kendalanya justru mereka kurang pahamnya terhadap perizinan ini, pentingnya perizinan ini. Padahal kalau mereka mau ngurus izin, mereka bisa mendapatkan fasilitas yang namanya
pinjaman di bank. Oke. Akhirnya mereka punya modal. Terus mereka punya ketenangan dalam hal berusaha. Karena dijamin oleh undang-undang. Kenapa? Ya punya izin. Jadi sebenarnya tidak ada kendala. Tinggal sekarang DPM PTSP itu memang harus jemput bola. Sudah dilakukan sebenarnya. Sudah dilakukan. Iya. Sampai ke RT, sampai ke pelosok-pelosok. Karena begini, seperti saya, daerah pemilihan saya itu Di mana tuh, Pak? pegunungan itu, di Ponorogo itu di Ngerayun, Oke, di oke. Sawo itu Aha. sinyal handphone aja sulit. Oh. Nah, di Trenggalek itu di daerah Munjungan, di daerah Panggul, di daerah Dongko, Pule, itu juga sulit sinyal handphone. Apakah mereka sudah? Maksud saya DPM PTSP ini kerjasama dengan DPM PTSP kabupaten kota. Iya, Itu. betul. Kalau dari provinsi sendiri, saya rasa nggak mampu untuk melakukan itu. Oke. Jadi harus kerjasama dengan DPM TPSP kabupaten kota. Ya, menurut tadi kita kan sudah online begitu dimudahkan, tapi kalau tidak ada sinyal juga susah ya Pak ya? Sulit, Harus jemput bola langsung. Terus mereka juga nggak paham juga ini Iya. gimana caranya itu. Aha. Ini masyarakat pedesaan loh ya, Iya, jangan iya. jangan acuannya masyarakat di Surabaya loh Oke. ya. Di pedesaan rata-rata seperti itu. Oke, kalau gitu pertanyaan saya Pak, jadi dengan tantangan yang sudah dimukakan oleh Pak Mirza tadi Iya. di daerah pegunungan karena masyarakatnya itu belum mengerti tentang internet, bahkan sinyal internet aja nggak ada seperti itu. Jadi mengurus perizinan akan sangat sulit untuk mereka. Selain menggandeng DPM PTSP kabupaten terkait seperti itu, apa ada lagi Pak solusi yang dilihat Pak Mirza bisa dilakukan oleh teman-teman DPM PTSP Provinsi Jawa Timur? Menggandeng desa Menggandeng desa. lewat oke. bumdes itu. Desa itu kan intinya pemerintah terkecil di anu ya, Ya. di seluruh urutan jajaran hierarki kepemerintahan itu. Ya. Sehingga desa itu sangat paham sekali di desanya itu ada UMKM yang memang harus diberdayakan. Dan itu wajib memang harus menggandeng desa itu. Oke. Dan sebenarnya masyarakat itu ibaratnya begini ya, asal dipermudah, bayar pun loh. Meskipun ini gratis ya, Iya. bayar pun loh mereka mau asal nggak rumit. Karena mereka setiap hari berkutat dengan usahanya itu, Iya, kegiatan betul, itu. betul. Saya setuju. Sibuk dengan itu, orang datang, ini Pak urus izin, ini apa yang dipenuhi, ya sudah. Sama atur aja, pokoknya yang penting ini bisa keluar. Nah, apa syaratnya saya penuhi, kan gitu. Intinya itu. Dari, Apalagi sudah gratis begitu ya Pak ya? apalagi gratis. Bayar pun juga nggak ada masalah kok. Bayar pun sebenarnya. nggak masalah, yang penting mudah begitu ya Mudah, mereka ya. ya. Kadang Gitu kita loh. sudah mudahkan, tapi karena ya tadi informasi kemudian digitalisasinya terbatas, itu yang membuat jadinya susah untuk masuk ke pedesaan seperti itu. Menggandeng desa itu sangat ide yang sangat bagus sekali Pak Mirza. Iya. Selain menggandeng desa nih Pak, BUMDes dan lain-lain begitu. Apalagi Pak Mirza yang bisa Pak Mirza sarankan? Ya kita kerjasama dengan mungkin apa namanya koperasi-koperasi yang ada di desa Oke, itu. baik. Itu Pak. Kan ada itu koperasi. Seperti di desa itu ada koperasi wanita. Nah, itu bisa diajak kerjasama juga. Oke. Karena koperasi wanita itu juga saya yakin juga membidangi, artinya membawahi, menaungi Ya. para UMKM. Iya. Wah, ini ide yang sangat menarik sekali pemirsa. Mungkin memang di Jawa Timur kalau kita berbicara tentang penyampaian perizinan dari DPM PTSP seperti itu, kami sudah jemput bola, kami pun sudah melakukan yang namanya ada Saleha begitu. Kemudian ada beberapa program online yang kita laksanakan sehingga semua perizinan bisa diurus melalui online. Tapi tadi ternyata Pak Mirza benar tuh, ada beberapa daerah yang pegunungan yang sinyal aja nggak ada seperti itu. Nah, untuk menggandeng desa juga oke banget itu Pak ya. Koperasi juga merupakan ide yang sangat luar biasa. Nanti mungkin ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman DPM PTSP. Intinya butuh kesadaran masyarakat itu. Butuh Nah, kesadaran karena masyarakat. mereka belum paham semuanya. Oke, dan untuk menyadarkan masyarakat, kita perlu gandeng pihak-pihak terkait yang dekat dengan masyarakat. Seperti itu ya Pak. Oke, baiklah. Ini adalah di segmen terakhir, nggak kerasa banget ya Bapak-Bapak, kita bicara tentang perizinan UMK di Jawa Timur, fakta, tantangan, dan solusi. Saya rasa saya sudah mendapatkan banyak sekali fakta-fakta di lapangan seperti apa, tantangan yang harus kita hadapi seperti apa, berikut juga solusi yang tadi sudah diberikan oleh Bapak-Bapak yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Nah, sebagai penutup, untuk segmen kali ini kami persilakan Bapak-Bapak untuk bisa menyampaikan closing statement singkat saja 30 detik mulai dari Pak Guntur, silakan. Ya. UMKM ini bisa berjalan di masyarakat. Kalau itu bisa berkembang baik di dalam naungan desa dan BUMDes
maka rakyat pasti sejahtera. Rakyat pasti sejahtera dan ini Ya. pasti merata sampai ke Merata, bawah. ya. Oke, silakan Pak Fuad. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pastinya UMK saya berharap nantinya itu baik yang sudah mengurus izin atau yang belum di Jawa Timur itu segera nanti untuk mengurus izin di DPM PTSP supaya kenapa? Supaya nanti itu bisa secara legalnya itu juga jelas dan juga pastinya itu mungkin ada program-program dari pemerintah juga bisa mendapatkan manfaat dari situ. Ya, saya juga ingin sedikit berpantun lah. Buru-buru ikan lele, Cakep. cakep ya. Investasi maju Jawa Timur Jaya Le. Oke, urus dong perizinannya karena mudah dan gratis begitu Ya. ya Pak ya. Oke, Pak Samil silakan. Siap. Cakep. Oh Matur belum ya? suwun. Saya closing saya itu langsung pada pantun saja. Oh iya silakan Pak. Mohon diberi ucapan cakep ya. Oh iya baik Pak. Kalau pergi ke arah timur, Cakep. maka kita kalau pulang harus ke arah barat. Cakep. Kalau Provinsi Jawa Timur ingin makmur, pemerintahnya harus mengupayakan usaha rakyat. Wah, luar biasa sekali. Tampaknya ahli pantun Pak Sambil ini. Mungkin ada lagi Pak pantun-pantun yang lain? Nanti Oke. yang lain dulu. Selanjutnya Pak Azam silakan. Ya, sedikit aja dari saya, UMKM bangkit, ekonomi tumbuh melejit. Oke, Terima kasih. ekonomi UMKM bangkit, ekonomi tumbuh melejit. Wah, ini masuk akal sekali. Silakan Pak Soleh selanjutnya. UKM bangkit, masyarakat Jawa Timur makmur. Gitu aja. Ya, oke, siap, mantap. Oke. Pak Mirza sebagai penutup silakan. Ali-ali gelang kuningan. Cakep. Senajan lali boyo kelingan. Kelingan ngurus izin neng DPM TPSP. Penak-penak. Wes, enak. Terus gratis, gampang gitu ya Pak ya. Oke baik, pemirsa terima kasih sekali lagi para narasumber yang sudah hadir. Pak Guntur terima kasih, Pak Fuad terima kasih, Pak Samil terima kasih, Pak Azam terima kasih, Pak Soleh terima kasih, Pak Mirza juga terima kasih. Dan pemirsa berakhir sudah untuk talk show kita kali ini dengan tema perizinan UMK di Jawa Timur. Fakta, tantangan dan solusinya seperti apa sudah terjawab di talk show kali ini. Semoga talk show kali ini memberikan informasi dan inspirasi baru untuk Anda yang mau urus perizinan. Ayo, ini mudah dan gratis, sudah nanti akan dibantu oleh teman-teman dari DPM PTSP. Dan akhir kata, saya Gadis mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa di next talk show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.